Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyi arsalahullahu hujjatan wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa saddafatish syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Karena berkat nikmat yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kita mampu beraktivitas seperti biasa, mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita hari ini semua dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, bahwasanya bulan Ramadan seringkali disebut penamaannya sebagai Syahrul Mubarak, yang artinya bulan yang penuh barokah. Atau sering juga kita dengar bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Ada juga penyebutan Ramadan oleh para ulama yang lainnya adalah Syahrul Tarbiyah, yang artinya bulan pendidikan. Bagaimana kita semua yang beriman dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, berpuasa, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Mulai dari bangun tidur sampai dengan nanti tidur lagi, kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita di pagi hari disunahkan untuk bangun di pagi hari sebelum waktu subuh untuk melaksanakan sahur supaya puasanya tidak lemes. Insya Allah sahur semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, saya tercatat 2 kali kesiangan, jadi puasanya udah kayak di luar negeri hampir 18 jam. Aduh, kata nyesel juga, barokahnya nggak dapat, lemesnya dapat gitu ya. Tapi sudah takdir seperti itu. Alhamdulillah, kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari bangun tidur disunahkan untuk sahur. Insya Allah juga mudah-mudahan kita terbiasa dengan qiyamul lail, dilanjutkan dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan amal-amalan yang lainnya. Kemudian menjelang siang kita insya Allah menjaga puasa kita dengan menjauhi yang bisa membatalkan puasa kita. Itu kita langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, sadar atau tanpa disadari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di bulan Ramadan ini nanti bisa kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang. Amin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kami bacakan di mukaddimah tadi, idza jaa Ramadan, atau di dalam riwayat yang lain, idza dakhala Ramadan, apabila bulan suci Ramadan itu telah tiba, telah datang, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dikuncinya pintu-pintu neraka. Wa saddafatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Itu makna tekstualnya. Kalau makna kontekstualnya bahwasanya apabila bulan suci Ramadan itu telah datang, maka peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang amal solih, peluang kita untuk lebih dekat, lebih takwa kepada Allah itu sangat-sangat terbuka luas. Dan peluang kita untuk bermaksiat, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertutup karena kita dalam kondisi yang berpuasa, yang kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya salah satu keajaiban puasa adalah bagaimana kita menjaga sesuatu yang tidak nampak, berharap sesuatu yang tidak nampak, surga, memperjuangkan sesuatu yang tidak nampak, Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, sesuatu yang tidak nampak untuk sesuatu yang tidak nampak. Maksudnya yang nampak untuk yang tidak nampak. Kalau makanan kayak gitu kan, minuman nampak ya, tapi kita hindari itu, kita tidak minum. Kita tidak makan, tidak minum, tapi kita perjuangkan untuk sesuatu yang tidak nampak. Mudah-mudahan juga puasa kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, maka secara tidak langsung juga, sadar tidak disadari, pola hidup kita telah berubah. Setidaknya ada 3 hal yang telah kita rasakan yang telah berubah dalam hidup kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi atau membatasi makan dan minum kita. Kalau di luar bulan suci Ramadan, selesai sholat subuh, tilawah sedikit, sudah nampak kira-kira jam 6, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kalau nggak puasa, buat kopi, ditambah dengan roti kalau ada roti, kalau tidak gorengan. Nah, tapi ternyata ketika masuk bulan suci Ramadan, kita jaga, kita batasi akan hal itu. Artinya puasa ini adalah, kalau kita lihat kita dari sudut pandang dunia dan akhiratnya, kita dapat. Secara sudut pandang dunianya, kesehatan pasti kita lebih sehat. Secara organ tubuh kita sedang kalau mesin itu di servis lah ya, dibenerin, dibersihkan seperti itu dari lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita, toksin dan lain sebagainya, dibersihkan seperti itu. Dari sudut pandang akhiratnya, tentu ini adalah ibadah yang sangat besar yang langsung sendiri Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Itu adalah perubahan yang kita rasakan dengan kita mengurangi dan membatasi makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah kilan kalamun, atau mengurangi, membatasi perkataan kita. Bagaimana tidak, kita seorang yang berpuasa akan membatasi perkataan kita yang sia-sia, yang mubah, yang makruh, yang tidak membawa kebermanfaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida, wahai orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang baik. Seperti dikuatkan juga dengan hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Seperti itu Rasulullah SAW peringatkan kita semua. Insya Allah hikmah puasa kita dapatkan itu juga dengan kita menjaga perkataan kita. Karena
kalau kita puasa ya satu memang kita lemas secara ininya sehingga kita untuk berbicara yang tidak penting akan membatasi seperti itu. Kita berbicara secukupnya saja dan sekedarnya saja yang tentu yang bermanfaat insya Allah. Kemudian hadis Rasulullah SAW sampaikan juga bahwasanya al kalimatu thayyibu shadaqah, bahwasanya perkataan yang baik itu adalah sedekah untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, adapun perubahan yang ketiga, kebiasaan yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan ini adalah dengan qalilan nauman lailan, atau mengurangi tidur di waktu malam hari. Kalau di luar bulan suci Ramadan biasanya jam segini mungkin kalau kata bahasa orang Jawa itu sudah mapan turu, sudah bersiap-siap tidur seperti itu. Sudah ada yang bersiap tidur, atau paling lama jam 9 atau jam 10 kita pasti sudah akan bersiap-siap untuk beristirahat tidur. Tapi dengan bulan suci Ramadan kita mengurangi tidur kita, waktu tidur kita seperti jam 8 kita masih berada di tempat yang insya Allah barokah ini, yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan hidayah, yang mudah-mudahan juga dengan tempat ini kita menghadiri Allah sampaikan kita di surganya. Amin ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dibangun di pagi hari pun kita pasti mengurangi, seperti kalau kita terbiasa, yang sudah terbiasa mungkin bangun jam 4 atau jam setengah 4, ketika bulan suci Ramadan harus menyiapkan pasti lebih awal lagi, bisa jam 3 seperti itu bangun. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya ketika bulan suci Ramadan ini kita mengurangi tidur kita di malam hari. Tentu insya Allah mudah-mudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang apa gunanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu